sapi sekarang lagi mahal, ayam lebih murahan. Kilo mungkin 40 ya, kalau daging sekilo 130. Enggak kuat, iya. Ya jangan naik, kalau bisa jangan naik gitu. Tapi kalau dari sana udah naik, mau digimana lagi? Yang saya tahu sih penyebabnya gitu. Sapi di kandang kosong, katanya gitu. Nah, jadi pemakaian biasa, barangnya kosong otomatis harga naik. Menurun, ya mungkin ke satu mikirlah gitu untuk makan daging gitu. Kedua ya harga mungkin yang kurang stabil. Sebenarnya sih keberatan ya dengan harga yang makin lama makin tinggi gitu, sementara pekerjaan sekarang susah gitu kan dengan COVID sekarang gitu. Kalau bisa diturunin. Ya tadi kita sudah menyaksikan Prof bahwa banyak yang mengatakan kalau bisa jangan naik, tapi mau gimana lagi ya, naik terus dan polemik itu terlalu terjadi terus. Baik, di balik lonjakan harga daging ditemukan khususnya rantai pasok daging. Baik lokal maupun impor. Daging yang diimpor dari Australia berupa bakalan sapi untuk kemudian dibesarkan di peternakan dalam negeri kurang lebih 3-4 bulan oleh feedlot atau pengusaha mengemukan sapi. Kemudian sapi dibawa ke rumah pemotongan hewan untuk disembelih. Distributor yang disebut juga sebagai belantik tadi menghadang feedlotter atau pengusaha mengemukan sapi untuk membeli daging sapi potongan dari tangan pengusaha. Kemudian belantik atau distributor inilah yang menjual daging sapi kepada pedagang eceran dengan harga yang sudah ditentukan. Bahkan feedlotter bisa menaikkan harga secara sepihak antara 10 hingga 15%. Iya, tadi kita melihat kaitannya dengan distribusi. Ya, dan ini simpang siur ya. Simpang siur. Ada yang mengatakan tidak ada sapi di kandang, tapi tadi kita melihat alamnya di sana yang dia menaikkan harga karena terjadi banjir dan sebagainya. Iya. Jadi pihak produsen di Australia yang menaikkan harga. Di sini mengatakan tidak ada barangnya di kandang, gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi nanti berbeda-beda. Pak Samsul juga masih akan menjelaskan, tetapi ke Prof terlebih dahulu. Ya. Kalau tadi menyinggung bahwa 75 tahun hanya ada penambahan 1 rasionya untuk 100 orang. Untuk 100 orang. Untuk 100 konsumen tadinya ada 5, kemudian menjadi 6. Ya. Tahun 45 itu kita konsumsinya berapa? Itu yang saya nggak perhatikan. Sudah impor tahun itu? Belum. Malah pernah ekspor. Kita pernah ekspor karena konsumsi belum setinggi itu pada waktu itu. Kira-kira tahun 70-an. Ya. Berarti manusia, petani, peternaknya dan alamnya masih cukup dengan memelihara 2-3 ekor. Dan dulu seingat saya bahkan di Jakarta pun ada peternakan di daerah karet begitu ya. Ada beberapa pemerahan susu dan sebagainya peternakan. Tapi Jakarta menjadi sebuah kota besar, megacity di mana-mana. Apa yang terjadi selanjutnya ketika kita tidak mengembangkan peternakan ini, tidak mengembangkan sapi lokal? Nah, oleh itu Pak, jadi Jakarta ini memang daerah konsumen, murni konsumen. Boleh dikatakan saya anggap nol lah sapinya itu. Jadi semua harus didatangkan dari Jakarta provinsi pun lain. impor dari daerah lain dan dari luar negeri. Iya. Ada 8 provinsi yang surplus menurut saya, dan itu yang bisa dikirim ke Jakarta. Nah, selebihnya ya aman. Jadi kalau kita bilang masalah impor itu masalah Indonesia itu kurang tepat. Jadi kurang tepat, ini adalah masalah siapa? Jadi masalah Jabodetabek. Oh, masalah Jabodetabek. Baik, ini ada pelaku bisnisnya, Prof. Ada Pak Ali sebagai Direktur Abu Bastik. Pak Ali, kalau melihat dari situasi saat ini, sebenarnya Anda berdampak atau tidak? Ya, memang dari kami berdampak ya, dari sisi harga juga, dan juga ada ketersediaan barang juga langka begitu. Bagaimana strategi Anda untuk bisa mencukupi permintaan dari konsumen? Memang kita bekerja sama dengan supplier ataupun vendor kami gitu ya, untuk bisa mencari beberapa alternatif. Biasanya kita dari beberapa cut ataupun potongan yang kita jual itu kita punya beberapa brand gitu ataupun beberapa brand yang memang kita sudah bekerja sama gitu. Tetapi halo? Ya, Pak Ali, dengan kondisi COVID saat ini, apakah memang sangat berpengaruh penurunannya begitu terhadap persentase penjualan Anda?
Kalau untuk penjualan memang itu sudah turun. Penjualan memang sudah turun. Tidak hanya dikarenakan adanya kenaikan harga ya, memang karena pandemi itu sendiri. Pandemi membuat permintaan turun. Ya. Halo? Ya, lanjut. Silakan. Oh ya, dengan adanya pengurangan jam operasional, udah begitu juga kapasitas gitu ya, itu juga sudah turun. Nah, sekarang ditambah lagi dengan kelangkaan dari barang ataupun dari daging itu sendiri. Jadi ya permintaan memang sudah turun dari masyarakatnya gitu ya, ataupun dari konsumennya sudah turun. Terus juga ketersediaan barang juga sekarang turun juga gitu. Harapan Anda Pak Ali, naik. Kedepannya akan seperti apa di awal tahun ini? Ya harapannya kami berharap dari ada solusi gitu ya, harga bisa stabil gitu ya, tidak naik terus melambung, dikarenakan bukan hanya harga yang berdampak, akhirnya juga barang juga sulit untuk dicari gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ali. Jadi permintaan tidak naik, permintaan cenderung turun ya, untuk konsumsi, tetapi harga naik. Ini juga termasuk salah satu anomali karena sumbernya di hulunya itu mengalami supply yang berkurang, begitu kurang lebih ya. Kita kembali ke Pak Samsul. Pak Samsul. Iya. Kalau Anda mendengarkan tadi pembicaraan kaitannya, bahkan kita mengulik sedikit pada masa Orde Baru begitu ya, kita sudah pernah swasembada daging. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan? Penjelasan seperti apa sikap pemerintah saat ini? Oke. Kalau dikatakan populasi itu tidak naik, populasi kita naik. Kita bicara data. Program pemerintah, apalagi sekarang programnya Pak Menteri kita, Menteri Pertanian, sudah jelas sekali. Yang selalu digaung-gaungkan adalah program si komandan ya. Itu adalah sapi kerbau komoditas andalan negeri. Dari kita punya kegiatan yang ada ya, kegiatan yang ada itu kita mengharapkan ada 4.000 kebuntingan dalam 1 tahun. Kemudian nanti ada kelahiran 3 jutaan. Makanya saya katakan tadi 3 juta sebenarnya yang ada sekarang ini tiap tahun 3 juta lebih ya, kita kelahiran tahun 2020 ini yang kita potong untuk kebutuhan dalam negeri ya, itu 2.300.000 per tahun. Berarti sebenarnya populasi itu ada 700-an yang kita bisa saving mulai dari program-program yang tahun-tahun 3 tahun yang belakang. Nah, sehingga itu yang saya katakan tadi, kebutuhan kita sebenarnya 1 tahun, kalau kita konversi ke sapi yang saya katakan tadi awal itu adalah kita hanya membutuhkan 3.400.000 ekor per tahun. Nah ini, sehingga kalau dibilang cukup nggak itu, yang membuat kita impor sebenarnya kebutuhan-kebutuhan untuk Jabodetabek. Kita lihat aja, pemerintah itu sudah menyiapkan, makanya tadi saya heran sekali, kesediaan barang yang mana yang dikatakan tidak ada. Stok kami, kalau Bapak kekurangan daging, kenapa tidak diinformasikan? Tapi kalau itu masalah harga, itu memang bukan urusan Kementerian Pertanian. Kalau saya punya data ya, untuk daging kita punya stok itu masih ada 47.836.000 ton. Terus di mana kelangkaan itu? Itu yang saya heran. Tapi kalau dia dikatakan Pak, sapi kami kelangkaan, itu kelangkaan yang mana? Apa karena tidak dapat dari Australia? Itu makanya pemerintah sekarang akan membuka segera dari Meksiko supaya tidak ada terjadi itu tadi monopoli lah gitu kasarnya. Oke, berarti ada jaminan bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi kelangkaan dan kenaikan harga, begitu Pak Samsul? Seharusnya nggak ada. Makanya saya katakan tadi, saya tidak pernah diteriakin bahwa daging itu langka. Karena apa? Dalam peraturan yang kita buat, PP sama Permentan yang ada, itu kita punya cara tersendiri bagaimana mengadakan daging itu dalam keadaan tertentu. Jadi kita bisa mengadakan sesuatu yang kita simpan, terutama yang kita minta BUMN itu menyetok daging yang kira-kira nanti sebagai penstabil dan sebagai stabil harga ya, stabil harga dan ketersediaan kita. Jadi apakah bisa kita katakan situasi seperti ini adalah ada keinginan untuk mendesak impor? Impor apa ini? Kita bicara impor apa dulu? Impor sapi hidup.
Kalau sapi hidup bukan keinginan untuk meningkatkan jumlahnya, tidak. Jumlah yang sebanyak itu aja mereka tidak bisa memenuhi. Yang mereka bingungkan itu sekarang yang kami terima adalah mereka sulit mendapatkan sapi dari Australia. Kalaupun ada, mungkin mahal karena di Australia itu lagi repopulasi di sana karena Jadi ada banjir. dengan kata lain didatangkan sapi dari Meksiko yang harganya lebih murah di kemudian Ya, hari. lebih murah. Karena katanya sapi Australia itu sudah harganya 58 sampai 59 ribu per kilo. Hidup Pak Samsul, apakah dimungkinkan ke depan kita hanya fokus ke Meksiko saja, kita akan meninggalkan Australia? Ya kita lihat, kalau tidak Australia tidak tidak bisa memenuhi, tidak menurunkan harga. akan dilakukan saya seperti yakin itu. Ini hukum pasar aja. Kalau sudah ada temannya tempat untuk dilakukan pengambilan ternak, otomatis mereka akan bersaing harga. Baik, terima kasih. Dari Meksiko itu kemungkinan 48 sampai 49 ribu per kilo. Jadi ya kemungkinan besar nanti kalau sudah sapi itu mendekat nanti malah bisa-bisa Australia menjatuhkan harganya dia juga sih. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih banyak Pak Samsul, Pak Ali. Terima kasih banyak karena Anda sudah bergabung di program kami. Baik, sebelum ke segmen berikutnya, saya ingin menanyakan ke Pak Asnawi. Kalau melihat dari sikap pemerintah tadi, Pak Samsul menjelaskan cukup panjang lebar. Pemerintah benar-benar serius tidak sih dengan pasokan daging ini? Kalau saya melihat kondisi secara objektif di lapangan, sikap pemerintah sangat serius sekali. Ketika kita menyampaikan adanya suatu kenaikan harga, begitu responnya sangat cepat. Bahkan ketika hari Rabu kita melakukan demo, hari Selasa kami sudah diundang oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk mempertanyakan apa yang Anda tuntut dan apa yang Anda inginkan. Apa yang menjadi masalah Anda melakukan tindakan untuk mogok seperti itu. Intinya adalah karena faktor kenaikan harga yang sangat-sangat di luar daripada perhitungan seperti halnya yang dialami teman-teman di masa awal Ramadan hingga Idul Fitri. Singkat Pak Asnawi, yang Anda harapkan ke depan seperti apa pemerintah? Singkat saja. Yang kami harapkan satu adalah ketersediaan untuk berkesinambungan dengan harga yang memang sesuai dengan kondisi pasar yang saat ini kondisi memang permintaan sangat lemah dan kondisi daya beli sangat lemah. Jadi kembali kepada titik kalau asal sekarang harga tersedia tetapi harganya ketinggian gitu ya. Yang sekarang ada. Tadi stok ada, jadi harganya ketinggian. Harganya terlalu tinggi. Stoknya Bukan stok tidak ada, stok ada, cuma harga terlalu tinggi seperti Prof, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami.